Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan ini, dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kembali ketemu bersama saya Nini Carlina dan Dedi dokter kita yang selalu setia menemani Anda semua. Tahu gak sih, Dad, baru-baru ini ya kita dengar kabar bahwa Mbak Maya Estianty, masih inget nggak? Kita ngefans banget sama lagunya itu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu. Itu loh yang dulu sering aku nyanyiin ya kan. Baru-baru ini Mbak Maya ini baru saja melakukan operasi pengangkatan batu empedu. Yang ada di kantong empedunya. Jadi kantong empedunya sekalian diangkat seperti itu. Nah, kita penasaran banget dong, ya kan? Apa sih sebenarnya empedu, kantong empedu, dan juga batu empedu ini apa? Gitu. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Dedi dokter kita, seperti biasa, jangan lupa loh untuk di like, di share, dan juga di subscribe ke channel YouTube Nini Carlina. Ting, gratis loh. Ayo Dad, kita jelasin dulu yuk. Ya, sebelumnya kita cerita dulu cairan empedu ya. Oke. Cairan empedu dulu adalah cairan kuning yang dihasilkan oleh hati, gunanya buat mencerna lemak. Jadi kalau kita makan lemak, cairan empedu akan mencerna supaya bisa diserap di usus halus. Nah, kelebihan cairan empedu itu akan ditampung di kantong empedu. Jadi kantong empedu hanya menampung cairan empedu yang dihasilkan oleh kelebihannya istilahnya. Jadi kantong empedu tidak menghasilkan cairan empedu. Mungkin itu kali. Nah, terus kenapa bisa sampai terbentuk batu? Nah, terus jenis-jenis batu itu apa aja gitu loh? Kita pengen tahu tuh. Ya, salah satu yang batu ada beberapa tipe. Salah satunya yang paling sering adalah batu kolesterol. Hampir sekitar 50-80% tuh batu empedu tuh batu kolesterol, batu lemak tuh. Lemak ya. Ya, batu yang berikutnya adalah batu pigmen. Itu terjadi karena infeksi. Salah satunya bisa E. coli atau tipes juga bisa salah satunya. Gitu ya. Terbentuknya batu itu salah satu, langsung saya cerita ya. Itu ada faktor-faktor risikonya. Jadi yang paling itu adalah yang selalu kita kenal adalah 4F. Fat, gemuk, fatty, makanan berlemak, 40, lebih dari 40 tahun, usia 40 tahun ya. sama female, perempuan. Hati-hati itu. Jadi kalau ada 4F ini kita harus hati-hati. Ternyata perempuan ya, kasus paling banyak ya. Perempuan daripada laki-laki. Wanita, berhati-hatilah. Oh my God. Baiklah, kalau gitu yang perlu kita waspadai ya, kalau kita punya bentuk empedu ya, itu gejalanya tuh apa gitu loh? Ada nggak sih gejala khasnya gitu loh? Hampir yang masalahnya hampir 80% batu empedu tidak ada gejala. Nah, itu yang harus dipahami karena kok tiba-tiba udah ada batu empedunya. Sekitar paling 20% aja yang menimbulkan gejala ya. Kalau terjadi gejala itu berarti batunya udah menyumbat. I see. Kalau batunya nggak menyumbat, dia nggak akan terjadi gejala. Jadi terjadinya nyeri, namanya kolik tuh hilang timbul. Itu kalau batu yang di kantong empedunya keluar, menyumbat, sementara ke saluran yang ada di kantong empedunya. Nah, itu gejalanya biasanya kolik tuh hilang timbul. Di sebelah mana tuh? Di sebelah mana? Di perut kanan atas, kanan hilang atas, timbul, ya. Dan menyebar ke belakang, ke punggung kanan. Itu paling sering tuh. Ya. Disertai juga mual, bisa muntah gitu. Nah, kalau kuning? Nah, itu kalau kuning sudah terjadi sumbatan. Jadi batunya udah keluar dari salur kantung empedunya, menyumbat saluran empedunya. Jadi cairan empedunya tidak bisa keluar ke usus halus, jadi menyumbat. Nah, cairan empedunya masuk ke dalam darah jadi kuning gitu. Terus gimana dong caranya biar kita tahu gitu loh, kita ini bersih nggak sih dari batu empedu gitu loh? Karena ternyata hampir 80% tidak mengalami gejala ya. Tiba-tiba kita punya harta karun gitu ya. Gimana tuh caranya tuh, Dad? Jadi kalau ada kita sering makan lemak, kita badan gemuk, lebih dari 40 tahun, perempuan, ada keturunan juga batu empedu dari bapak, ibu, apa nenek, lebih baik diperiksa.
Kalau tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan sih lebih gampang sebenarnya. Kalau ada keluhan, nyeri tadi, nyeri hilang timbul di kanan atas ya, bukan di tengah. Oke. Jarang, bisa juga di tengah, tapi biasanya jalan ke kanan, ke belakang dia. Belakang ya. Nah, itu segera ke dokter, kalau perlu ya dilakukan USG, ultrasonografi namanya. Biasanya kalau batunya udah lebih dari 3 sampai 5 mili itu bisa kelihatan tuh. Tapi kalau kecil dia harus pakai CT scan. Nah, sekarang pengobatan dan tindakan yang paling tepat nih untuk kasus infeksi batu empedu. Pengobatan tadi yang saya bilang, kalau misalnya udah besar, biasanya kalau tidak ada gejala, kalau ketahuan nih nggak ada gejala, kurang dari biasanya setengah senti, itu masih bisa kita kasih obat. Oke. Biasanya terus tidak ada sumbatan, kita mengharapkan dia hancur, bisa keluar sendiri. Ya. Kalau tidak ada terjadi sumbatan dan tidak ada terjadi peradangan ya, itu ingat. Kalau sudah terjadi sumbatan, itu salah satu gejalanya nyeri. Apalagi udah kuning. Nah, itu terus kalau kuning berarti batunya udah keluar, sebagian masih keluar. Kalau udah keluar, sebagian ke saluran empedu harus dikeluarkan melalui teknik namanya IRCP itu. Oh, yang seperti video kita bikin waktu itu ya, IRCP ya, Dat ya. Keluar gede-gede kan. Betul, itu teknik pengambilan batu di saluran empedu ya. Nah, batu di kantung empedu sendiri kalau sudah membuat peradangan di kantung empedunya harus diangkat. Kalau enggak nanti terjadi infeksi bahaya. Itu harus diangkat dan diangkat sama kantongnya. Oh, I see. Jadi nggak bisa diangkat cuman batunya aja gitu ya? Teori dulu batunya saja, tapi ternyata batunya diambil sering timbul lagi. Sekarang ada teknik namanya laparoskopi, jadi tidak perlu dioperasi, pakai cuman 2 lubang aja. Jadi minimal invasif ya. Oke. Dipotong-potong. Sekarang Det, banyak yang ngeri gitu loh. Kok kantong empedu kita diangkat gitu kan? Ini ada efek apakah nanti setelah kita nggak punya kantong empedu lagi gitu kan? Serem gitu ya pemirsa ya. Aduh, kayaknya merasa ada yang kurang gitu ya badan ini gitu. Apa nanti bisa tiba-tiba lemes atau gimana gitu, lebih nggak fit atau gimana gitu loh, Det? Nah, kalau kantong empedu kita udah nggak ada, cairan empedunya tidak cukup, sebagian tidak tercerna kan lemaknya, jadi mencret, jadi diare, itu aja. Jadi bagus juga. Jadi kita kalau mencret diare, ya berarti makan lemak kita berlebihan tuh. Oke deh, nah sekarang yang paling penting nih ya, tentang bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi batu empedu terbentuk di dalam kantong empedu kita. Tapi sebelumnya, saya ingatkan sekali lagi, ayo dong, kalau pemirsa kawan ini semuanya suka dengan konten yang seperti ini, ya kan? Yuk dong, dibantu di like, di share, dan juga di subscribe ke channel YouTube Nini Carlina, gratis loh, agar kita bisa terus mengembangkan channel yang seperti ini dan memberikan info yang terbaik untuk Anda, ya kan? Ayo Det, bagaimana cara mencegahnya? Jangan makan lemak berlebihan, kuranginlah makan lemaknya. Jangan gemuk. Badan normal, berat badan normal, tubuh juga normal. Nah, apalagi udah ada faktor resiko tadi, keturunan ya. tadi ya. Bisa kok, sangat bisa. Jadi kalau justru ada kita ada keturunan nih, ya hindarin makan lemak berlebihan. Jangan gemuk. Nah, banyak makan sayur buah. Makanlah sehat aja. Nah kan udah jelas semua dong ya penjelasan dari dokter kita tentang seluk-beluk batu empedu dan juga kantong empedu. Dad, ini ada pesan sponsor nih. Ibu nanti kalau udah selesai syuting panggil adek ya. Gimana nih? Kita panggil aja ya anak-anak ya. Nah ini dia Diandra, pemirsa. Katanya pengen ditanya-tanya. Apa kabar adek? Baik. Suaranya kinclong. Adek kalau gede nanti mau jadi apa? Jadi dokter kayak Dedi? No. Terus mau jadi apa dong? Mau jadi apa? Artis. Oh, udah jadi ada pewaris nih pemirsa ya kan? Adek mainan sukanya apa? Makanan sukanya apa? Mainan sukanya apa? Terus hobinya apa? Ada hobinya Apa dong? main peta umpet. Itu permainan yang disuka. Kalau hobi itu main piano, dancing. Ada hobinya dancing. Dancing doang. Tapi singing juga kan, sama main piano kan? Iya. Kan mau jadi artis katanya, fashion designer.
Tuh, ya kan? Oke lah kalau begitu. Kita dadah-dadah dulu yuk Bu, sama pemirsa kawan ini yuk. Dadah-dadah. Dadah-dadah. See you.